Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi Abdillah dengan NIM 21020411040. Saya di sini akan menyampaikan tentang bab dari istinja dengan air. Babu ma jaa fil istinja bil ma. Nah, sini saya akan membacakan hadisnya. Hadis di sini saya kutip dari Tuhfatul Ahwazi yang merupakan syarah dari Sunan At-Tirmizi. Baik, saya bacakan. Haddatsana Qutaibah wa Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib Al-Basri. Haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Mu'adzah an Aisyah qalat murna azwajakunna yastatibu bil ma' fa inni astahyihim fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Wa fil bab an Jarir bin Abdullah al-Bajali wa Anas wa Abi Hurairah qala Abu Aisyah hadza hadits hasan sahih wa alaihi al-amal inda ahli al-ilm yakhtaruna al-istinja bil ma' wa in kana al-istinja'u bil hijarah yajzi'u indahum fa innahum istahabbu lil istinja' bil ma' wa ra'ahu afdal wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsawari wa ibn al-Mubaraki wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Hadis yang sudah saya bacakan tersebut memiliki arti Qutaibah dan Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib Al-Basri itu menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Mu'adzah bin dari Aisyah, ia berkata, suruhlah para suami kalian agar istinja dengan air karena aku malu terhadap mereka, karena sesungguhnya Rasulullah SAW melakukannya. Mengenai masalah ini ada riwayat lain dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata, ini hadis hasan sahih. Ini diamalkan oleh para ahli ilmu. Mereka memilih istinja dengan air, walaupun terdapat perbedaan di sini, yakni bolehnya istinja memakai dengan bebatuan. Itu merupakan sah menurut mereka. Maka mereka menganjurkan istinja dengan air dan memandangnya lebih utama. Demikian yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Di sini penjelasan dari hadis ini merupakan dari ucapannya Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib Al-Basri Al-Umawi Al-Basri. Ia seorang yang jujur. Ia meriwayatkan dari Abdul Wahid bin Ziyad, Awanah dan Yazid bin Zuray. Adapun yang meriwayatkannya darinya adalah Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, dan ia berkata tidak ada masalah padanya. An Qatadah dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sulusi Al-Basri, ia seorang yang thiqah lagi valid. Ada yang mengatakan bahwa ia dilahirkan dalam keadaan buta. Lalu ucapannya di sini ada qalat. Redaksi qalat di sini yakni ia berkata, yakni kepada kaum wanita. An-nastatibu agar cebok, yakni agar beristinja. Istahabbah adalah istinja. Fi astahyihim, karena aku malu terhadap mereka, yakni malu untuk menjelaskan perkara ini kepada mereka secara langsung. Yaf'aluhu, melakukannya, yakni yang dilakukannya itu dengan istinja dengan air. Lalu ucapan dari wafil bab an Jarir bin Abdullah Al-Bajali wa Anas wa Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya dari hadis Ibrahim bin Jarir dari ayahnya bahwasannya Nabi Muhammad SAW masuk kakus atau kamar mandi lalu buang hajat. Kemudian Jarir mendatanginya membawakan sewadah air
Lalu beliau pun beristinja darinya dan mengusap tangannya dengan tanah. Hadis Anas diriwayatkan oleh Asy-Syaikhaini, Al-Bukhari dan Al-Muslim dengan lafaz Rasulullah masuk kakus atau WC, lalu aku dan seorang budak sesuaiku membawakan sewadah air, lalu beliau beristinja dengan air. Hadis Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah secara marfu'. Ia berkata, ayat ini diturunkan di Kuba. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat At-Taubah ayat 108. Dapat dilihat dari sini yaitu mereka beristinja dengan air. Lalu turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. Sanadnya ini termasuk lemah. Mengenai masalah ini ada hadis-hadis sahih lainnya. Dari sini terbukti bahwa pendapat orang di antara para imam yang mengatakan bahwa tidak ada satu hadis pun yang sahih mengenai istinja dengan air, itu adalah hal yang tidak benar. Ucapan dari hadis hasan sahih ini dikeluarkan juga dari Ahmad dan An-Nasa'i. Terus ada redaksi wa alaihil amal inda ahli ilm yakhtaruna al-istinja bil ma' wa in kana al-istinja bil hijarah yujzi'u indahum. Ini maksudnya ini diamalkan oleh para ahli ilmu. Mereka memilih istinja dengan air walaupun istinja dengan bebatuan sah menurut mereka, dan seterusnya. Al-Aini berkata, pendapat mayoritas jumhur salaf dan khalaf dan yang disepakati oleh para ahli fatwa dari ulama Amsar adalah yang paling utama adalah memadukan air dan batu, yaitu menggunakan batu lebih dahulu baru kemudian dengan air. Dengan begitu najisnya meringan dan meminimalisir bersentuhan langsung dengan tangan sehingga lebih bersih. Bila memilih salah satunya, jadi jika dipilih salah satunya itu lebih diutamakan untuk menggunakan air karena dapat menghilangkan najisnya dan sekaligus bekasnya. Sedangkan batu itu hanya menghilangkan najisnya tanpa membersihkan bekasnya, namun dimaafkan untuk itu, dan salat pun sah dengan begitu. Sampai di sini perkataan dari Al-Aini. Perlu diketahui juga bahwa Imam Al-Bukhari juga mencantumkan judul bab yang sama persis, yakni di kitab sahihnya tentang bab istinja dengan air, dan menyebutkan hadis Anas tersebut. Lalu dari Al-Hafiz mengatakan di dalam Al-Fath, maksud Al-Bukhari dengan judul ini adalah sebagai bantahan terhadap orang yang memakruhkannya dan terhadap orang yang tidak mengetahui bahwa itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni melakukan istinja dengan air. Karena Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Huzaifah bin Al-Yaman bahwa ia ditanya tentang istinja dengan air, ia pun menjawab, kalau begitu masih ada kebusukan di tanganku. Dari Nafi dari Ibnu Umar, ia tidak beristinja dengan air. Dari Ibnu Az-Zubair, ia berkata kami tidak melakukannya. Dinukil dari Ibnu Atin dari Malik bahwa ia mengingkari bahwa Nabi beristinja dengan air. Dari Ibnu Habib dari kalangan ulama mazhab Maliki bahwa ia melarang istinja dengan air karena air termasuk yang dikonsumsi, yakni minuman. Kesimpulannya di sini yakni adalah bahwasanya terjadi perbedaan pendapat dari bab beristinja dengan air ini. Ada yang meriwayatkan bahwasannya mereka tidak bersaksi bahwasannya Nabi itu melakukan istinja dengan air, karena ketika kita beristinja dengan air lalu menggunakan tangan kita, maka di tangan kita itu masih tinggal bekas dari najis dari istinja tersebut. Lalu mereka mengutamakan menggunakan batu. Namun yang dibahas di sini yakni adalah bahwasannya Nabi pernah melakukan istinja dengan air. Seperti itu. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bab istinja dengan air yang saya kutip dari Tuhfatul Ahwazi. Jika ada salah kata dan banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.